Guys, gimana kabar kamu hari ini? Aku nggak tahu kamu lagi ada di posisi mana sekarang. Mungkin lagi duduk sendirian di kamar, rebahan sambil ngeliatin atap, atau lagi jalan sambil mikirin banyak hal. Santai aja dulu, tarik napas sebentar. Karena obrolan kali ini mungkin bakal sedikit nyentil. Terutama kalau kamu lagi ngerasa ada seseorang yang dulu sempat ngasih perhatian penuh, tapi sekarang tiba-tiba jadi dingin. Kamu tahu rasanya kan? Dulu dia selalu antusias, kayak selalu ada alasan buat ngobrol, nanyain kabar, atau sekadar ngasih reaksi kecil yang bikin kamu ngerasa berarti. Tapi entah sejak kapan, semuanya berubah. Sekarang, dia mulai jarang respon. Pesan dibaca, tapi nggak dibalas. Dan yang dulu hangat, pelan-pelan berubah jadi dingin. Dan di titik itu, kamu mulai mikir, apa aku ngelakuin sesuatu yang salah? Atau malah, gimana caranya biar dia balik kayak dulu lagi? Tenang, kita bahas bareng ya. Karena sebenarnya, yang bikin seseorang berhenti menunjukkan ketertarikan itu bukan hal yang rumit. Dan menariknya, cara buat membalik keadaan juga nggak harus dengan ngejar, memohon, atau ngelakuin hal-hal yang bikin kamu kehilangan kendali diri. Oke, jadi begini. Di awal hubungan atau awal interaksi, biasanya semua terasa seru. Ada rasa penasaran, ada kejutan, ada ketidakterdugaan yang bikin dua orang saling ingin tahu lebih jauh. Kamu nggak selalu tersedia, dia juga nggak selalu bisa ditebak. Itu yang bikin semuanya menarik. Tapi begitu kamu mulai nyaman, kamu jadi terlalu terbuka. Tiap kali dia ngechat, kamu langsung balas. Tiap kali dia update story, kamu langsung nonton dan kasih reaksi. Kamu mulai ngasih validasi berlebihan. Tanpa sadar, kamu jadi kayak sumber konstan untuk ngisi egonya. Dan di titik itu, kamu bukan lagi sesuatu yang menantang. Kamu jadi sesuatu yang pasti. Dan manusia, siapapun dia, cewek atau cowok, kalau udah merasa pasti, lama-lama akan kehilangan rasa penasaran itu. Jadi kalau kamu merasa dia mulai dingin, kemungkinan besar bukan karena kamu kurang baik, tapi karena kamu terlalu bisa ditebak. Satu hal yang penting banget buat kamu pahami, orang itu akan tetap tertarik selama masih ada misteri. Begitu semuanya jadi terlalu jelas, ya sudah, daya tariknya perlahan hilang. Makanya, hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah berhenti jadi sumber ego boost buat dia. Biarkan sedikit jarak, biarkan ada ruang kosong di antara kalian. Misalnya, jangan selalu buru-buru balas pesan. Kalau dia ngechat, tunggu dulu. Enggak harus pura-pura sibuk, tapi atur waktumu biar kamu tetap punya prioritas lain selain dia. Karena saat kamu menunda respons, kamu bikin ruang untuk imajinasinya jalan. Dia bakal mikir, kok dia belum bales ya? Dia lagi sibuk atau emang udah nggak terlalu peduli lagi? Dan justru di momen itu, kamu bikin dia merasakan kehilanganmu sedikit demi sedikit. Terus, hal lain yang sering dilakuin banyak orang tanpa sadar, terlalu sering kasih reaksi di media sosial. Setiap dia update, kamu ada di sana. Setiap dia posting sesuatu, kamu kasih like. Padahal, semakin sering kamu muncul di ruangnya, semakin biasa kehadiranmu. Coba mulai dari sekarang, skip beberapa. Jangan selalu muncul, biar dia ngerasain efek dari ketiadaanmu. Dan satu lagi, kurangi pujian yang berlebihan. Kalau semuanya selalu kamu puji, setiap kata kehilangan makna. Simpan pujian untuk momen yang benar-benar layak. Karena kalau kamu bisa menahan diri, setiap kata kamu nanti akan terdengar jauh lebih berarti. Nah, ini bagian yang sering dilupain banyak orang. Waktu kamu berhenti ngejar, bukan berarti kamu diem aja. Kamu harus ngarahin energi itu ke tempat yang benar.
ke diri kamu sendiri. Karena daya tarik terbesar itu muncul waktu seseorang nggak cuma ngomong, tapi nunjukin bahwa hidupnya tetap berjalan bahkan tanpa kehadiran orang lain. Mulailah sibukkan diri dengan hal-hal yang bikin kamu berkembang. Entah itu kerja, hobi baru, olahraga, nongkrong sama teman, atau apapun yang ngebentuk versi dirimu yang lebih baik. Dan kalau kamu aktif di media sosial, tunjukin itu dengan cara yang natural. Nggak perlu pamer, nggak perlu terlihat sengaja. Cukup tampilkan sisi hidupmu yang menunjukkan kamu tumbuh, kamu senang, dan kamu punya dunia sendiri. Percaya deh, ketika seseorang yang dulu kamu kejar mulai ngeliat kamu bergerak maju, ada momen kecil dalam pikirannya yang akan berkata, "Tunggu, dia kelihatan bahagia tanpa aku." Dan rasa penasaran itu, sedikit demi sedikit, akan berubah jadi rasa kehilangan. Ada hal menarik tentang manusia. Kita cenderung lebih menghargai sesuatu yang juga diinginkan orang lain. Dan ini berlaku di hubungan juga. Saat seseorang melihat kamu mulai punya kehidupan sosial yang lebih luas, berinteraksi dengan orang lain, atau sekadar tampil lebih terbuka dengan dunia luar, ada naluri kecil di dalam dirinya yang mulai merasa terancam. Bukan dalam arti negatif, tapi semacam, kok dia sekarang kelihatan menarik buat orang lain juga ya? Dan rasa itu bisa jadi pemicu yang kuat banget. Caranya, bukan dengan flirting atau sengaja bikin cemburu, tapi cukup dengan hidup normal. Main sama teman, nongkrong bareng, posting kegiatan rame-rame. Biar dia lihat bahwa kamu punya kehidupan yang nggak berputar di sekeliling dirinya. Kadang, yang paling bikin seseorang nyesel bukan kehilangan kamu sepenuhnya, tapi ngelihat kamu bisa tetap bahagia tanpa kehadirannya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sulit, tapi paling powerful. Diam. Kebanyakan orang panik ketika seseorang mulai menjauh. Langsung ngejar, nanyain alasan, nyari penjelasan, bahkan kadang sampai maksa buat menyelesaikan sesuatu yang sebenarnya belum tentu bisa diselesaikan dengan kata-kata. Padahal, justru di saat seperti itu, diam bisa jadi langkah paling kuat. Diam bukan berarti kalah. Diam itu cara buat ngasih ruang. Bukan cuma buat dia, tapi juga buat diri kamu sendiri. Karena waktu kamu berhenti ngejar, kamu sebenarnya lagi ngasih sinyal bahwa kamu punya kendali atas emosi kamu. Kamu nggak lagi dikendalikan oleh ketidakhadirannya. Dan menariknya, orang seringkali baru sadar nilaimu justru setelah kamu berhenti bereaksi. Ketika pesan mereka nggak langsung kamu balas, ketika kamu nggak terpancing komentar mereka, atau ketika kamu memilih tenang daripada debat, di situ mereka mulai ngerasa kehilangan kontrol atas kamu. Dan percayalah, manusia selalu ingin tahu lebih banyak tentang sesuatu yang nggak bisa mereka kendalikan. Kita sampai di bagian terakhir, dan ini kuncinya. Kalau kamu mau seseorang kembali tertarik padamu, kamu harus mulai dari dalam, dari frame kamu sendiri. Apa maksudnya frame? Frame itu cara kamu melihat diri sendiri. Cara kamu menentukan batas, menghargai waktu, dan ngatur posisi dirimu dalam hubungan. Waktu kamu punya frame yang kuat, orang lain akan ngerasain itu. Mereka tahu kamu punya arah, kamu nggak mudah digoyang, dan kamu nggak tergantung sama validasi siapapun. Jadi, mulai sekarang, pasang batas yang jelas. Kalau dia mulai ngasih perlakuan yang nggak menghargai waktumu, jangan takut untuk bilang, "Hey, aku menghargai waktu dan energiku, jadi lain kali tolong lebih jelas ya." Kamu nggak perlu marah. Cukup tenang tapi tegas. Karena yang lembut tapi punya batas. Itu yang paling berkelas. Lalu, kendalikan ritme hubungan.
Jangan biarkan dia yang selalu menentukan kapan kalian ngobrol, kapan ketemu, atau kapan semuanya jalan. Kamu juga punya hak untuk pelan-pelan, untuk memilih waktu yang sesuai denganmu. Dan terakhir, fokus ke dirimu. Prioritaskan pertumbuhanmu, tujuanmu, dan apapun yang bikin kamu berkembang. Karena ketika kamu punya arah hidup yang jelas, kamu nggak akan mudah kehilangan arah hanya karena seseorang berhenti memperhatikanmu. Jadi kalau kamu lagi ada di fase di mana seseorang mulai dingin, jangan panik. Jangan langsung cari cara biar mereka balik lagi. Karena kadang, cara paling efektif justru dengan berhenti mengejar dan mulai menata diri sendiri. Orang yang benar-benar punya nilai nggak perlu membuktikan diri dengan kata-kata. Cukup dengan tenang, hadir, dan menunjukkan lewat tindakan. Dan kamu tahu, seringkali di saat kamu fokus memperbaiki dirimu sendiri, semesta punya cara unik untuk membalik keadaan. Entah dia yang balik, atau kamu yang akhirnya sadar, ternyata kamu nggak kehilangan apapun, karena yang benar-benar kamu temukan justru dirimu sendiri. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.